Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Sesaat lagi kita ikuti acara virtual pelantikan pengurus DPD Aklinas Provinsi Sumatera Selatan periode 2022-2027, Rabu tanggal 13 April 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa bacakan oleh Bapak Ustadz Awan Tanjung Esa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna as'aluka bi anna ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan acara virtual pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Aklinas Provinsi Sumatera Selatan. Ya Allah, semoga pengurus yang dilantik dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dan bermanfaat, juga mendapat keberkahan dan keridhaan darimu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Aklinas disampaikan oleh Ketua Aklinas Bapak Garwono Winardi SME IPM ACPE. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Bapak acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Tenaga Listrik yang diwakili Pak Elif Doka. Yang kami hormati GM PLN yang diwakili Pak Triyono saat ini. Dan yang kami hormati Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Pak Hendriansyah.
Kemudian Ketua MKI ada Pak Takwa tadi saya lihat, ya, sudah hadir. Kemudian kepada yang kami hormati Pak Hari Daryanto, ini pendiri Aklinas Pak, jadi ketua kita. Kemudian Pak Ibu Elda, Sekretaris Jenderal DPP Aklinas dan kawan-kawan DPP lainnya. Kemudian calon ketua DPD Sumatera Selatan dan pengurus lainnya yang nanti akan kita lantik, pengurus inti. Dan para ketua DPD Aklinas se-Indonesia, tadi saya lihat ada dari Aceh, dari Jambi sudah ada, dari Lampung, dari Kalsel, Jateng, Jatim, yang Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan tidak nampak tadi. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, ada kawan dari LSK ini, dari LSK dan beberapa kawan yang lainnya. Pertama-tama mari kita membacakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan kita hari ini dalam rangka pengukuhan atau pelantikan DPD Aklinas Provinsi Sumatera Selatan. Dan perkenalkan kami memberikan apresiasi kepada DPD Aklinas Sumatera Selatan yang telah berkenan menginisiasi membentuk salah satu DPD kita yang ke-13 kalau tidak salah Pak ya. Kemudian perkenan kami ini Bapak Musda, ini amanat ADRT Pak. Jadi dulu waktu zaman dulu itu masih LPJK, jadi memang amanatnya ada saat patuh pada ADRT. Dan ini untuk Sumsel sudah dilakukan musyawarah. Biasanya yang pertama ini hanya musdanya terbatas Pak, jadi mungkin yang tertentu karena pionir. Nah ini sudah melakukan musyawarah dan akan kita kukuhkan atau kita lantik hari ini. Jadi dengan terbitnya Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, ini sekarang ketenaga listrikan sudah penuh kembali ke ESDM Pak. Dulu kan sebagian ada yang di PU, dan mulai Undang-Undang 17 nomor 2 tahun 2017 ini sudah kembali ke pengampunya atau pembinanya desain ketenaga listrikan atau kementerian SDM, dan selalu akan mengacu pada Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, dan ada beberapa PP yang akan kita ikuti di sana, yaitu ada PP 23 tahun 2014 ini perubahan atas PP nomor 14. Kemudian perkembangan regulasi yang saat ini cukup cepat berkembang dengan terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 5 tentang ini perizinan berbasis risiko. Maka badan usaha ini semua bidang, tidak hanya tenaga listrik saja, ini harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Dan di SDM sudah ada, ini ada Permen SDM, Permen Kementerian SDM nomor 5 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sekitar energi dan sumber daya mineral. Jadi ini acuannya kita yang nanti untuk kawan-kawan yang badan usaha akan mengurus SPU yang ini Pak. Jadi untuk saat ini perizinan berusaha ini sertifikat standarnya sudah menggunakan online single submission atau SS, dan secara spesifik untuk usaha penyediaan ketenaga listrikan menggunakan sistem informasi usaha jasa ketenaga listrikan si Ujang Gatrik dan kemudian ada nomor identitas instalasi tenaga listrik dari NIDI. Ini adalah satu persyaratan atau prasyarat untuk layak operasi atau LSO-nya. Dan ini nanti mohon untuk si Ujang Gatrik dan NIDI ini mohon Pak Elif nanti bisa memberikan pencerahan Pak untuk kami kita semua, sehingga kita dapat agak lancar untuk masuk di aplikasi yang akan kita lakukan untuk sertifikasi badan usaha atau mungkin yang tenaga ahlinya, tenaga tekniknya. Untuk itu kami mengharapkan Pak Budi dan kawan-kawan ini ketua di Aklinas dan pengurus inti nanti melakukan usaha-usaha untuk memenuhi persyaratan usaha tadi ya bagi badan usaha yang akan mengurus sertifikatnya, karena persyaratan usaha itu adalah pada SPU Pak. Tanpa SPU Bapak tidak akan bisa apa-apa, dan itu sekarang keras Pak kalau di Kementerian PU itu terlambat saja melaporkan ini denda Pak tiap hari. Jadi baik itu SPU atau kali ini didenda. Jadi saya belum baca secara detail ya mengenai sanksi yang di Pak Elif ini mengenai
misalnya tidak memenuhi kewajibannya gitu. Kemudian tidak berpanjang lebar Pak karena waktu terbatas, jadi beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf jika ada berkenan. Atas nama DPD Aklinas mengucapkan selamat kepada calon pengurus DPD Aklinas Sumatera Selatan yang akan menjalankan pelantikan nanti, semoga lancar Pak ya. Dan kemudian saya mengharapkan juga bahwa dengan adanya DPD Aklinas ini dapat memberikan kontribusi terhadap kelancaran pekerjaan dari PLN dan pemerintah daerah provinsi dan bidang ketenaga listrikan. Jadi jangan sampai dengan adanya Aklinas malah menghambat Pak. Jadi harus selalu mendukung kebijakan pemerintah, terutama ini dari kalangan SDM atau PLN dan pemerintah daerah. Kemudian semoga yang kita lakukan mendapat ridho yang kuasa, dan saya pesan kepada Pak Budi dan kawan pengurus inti yang lainnya agar selalu patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Saya kira demikian Pak, saya tidak berpanjang lebar karena waktu terbatas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan PT PLN Persero UIW S2JB kepada yang kami hormati GM PLN Persero Bapak Bambang Dwianto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua Aklinas Bapak Garwono Winardi, kemudian yang saya hormati Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Bapak Endriansyah, kemudian Ketua MKI Sumatera Selatan Bapak Ahmad Akwa, Dirjen Ketenaga Listrikan Bapak Elif Doska Marliska, dan seluruh pengurus DPD Aklinas Sumatera Selatan yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kami ucapkan kepada DPD Aklinas Sumatera Selatan atas undangan yang telah diberikan kepada PT PLN Persero, unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Namun mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak GM, Bapak Bambang Dwianto tidak bisa menghadiri acara ini karena bersamaan dengan acara Zoom meeting dengan Bapak Dirut kita, dan beliau memberikan amanah kepada saya sebagai wakil untuk hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Triyono, saya saat ini diberikan amanah sebagai manajer UP3 Palembang. Sekitar 3 minggu ini Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kami dari UP3 Palembang bisa menjadi bagian ataupun mitra dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pelantikan terhadap Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini diamanai sebagai pengurus DPD Aklinas Sumatera Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus Aklinas DPD Sumatera Selatan ini pada masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Semoga bisa menjalankan amanat undang-undang dalam rangka menciptakan keselamatan ketenaga listrikan, tentunya dengan mengawal pembangunan instalasi-instalasi tenaga listrik yang tentunya kita berharap aman dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dan kami juga berharap Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya Aklinas khususnya DPD Sumatera Selatan ini
bisa menjadi mitra bagi PLN, khususnya kami di UP3 Palembang dan pada umumnya di unit induk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ini dalam rangka mewujudkan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggan kami ataupun calon pelanggan-pelanggan kami. Bapak dan Ibu sekalian, digitalisasi saat ini tidak bisa kita hindarkan. Saat ini PLN sudah bertransformasi dalam melayani pelanggan-pelanggan kami ataupun calon-calon pelanggan kami. Berbagai macam inovasi yang kami lakukan, dan tentunya ini adalah untuk mempermudah layanan-layanan kami ke pelanggan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kami juga telah meluncurkan aplikasi PLN Mobile, dan sebagai informasi saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kami melakukan migrasi untuk layanan pasang baru maupun perubahan daya ini saat ini dimigrasikan melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, dengan aplikasi PLN Mobile ini tentunya akan berharap pelanggan-pelanggan kami dengan lebih mudah, dengan lebih cepat untuk mengakses layanan-layanan PLN tersebut. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, Dirjen Ketenagalistrikan juga saat ini juga mengeluarkan aplikasi yang sering kita dengar terkait dengan si Ujang Gatrik, dan tentunya ini juga sama dalam rangka untuk mempermudah layanan kepada pelanggan-pelanggan ataupun calon-calon pelanggan PLN tersebut. Dan harapan kami dengan kemudahan-kemudahan tersebut kami bisa melayani pelanggan-pelanggan ataupun calon-calon pelanggan kami dengan lebih mudah. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kemudahan sambungan listrik, saat ini sudah mengakses layanan sambungan listrik, dan salah satunya adalah bagaimana kami dari PLN untuk bisa mempercepat atau menyederhanakan proses sehingga kami bisa melayani pelanggan-pelanggan kami. Nah, dengan adanya pelantikan pengurus DPD AKLI Sumatera Selatan hari ini, kami dari PLN juga berharap dengan adanya pengurus tersebut bisa menjadi mitra PLN, dan saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, pengurus-pengurus dari pengurus-pengurus dari DPD AKLI tersebut bisa menjadi harapan bagi pelanggan-pelanggan untuk mempermudah mengakses terkait dengan layanan pasang baru dan tambah daya maupun pembangunan instalasi ketenagalistrikan. Sekali lagi kami mewakili GMS2JB mengucapkan selamat bagi pengurus DPD AKLI Sumatera Selatan yang sebentar lagi akan dilakukan pelantikan, dan kami berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih sukses mengawal DPD AKLI khususnya di Sumatera Selatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas ESDM kepada yang kami hormati Bapak Hendriansyah, kami persilakan. Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Garwono, Ketua Umum Aklinas. Salam kenal Pak. Ya, siapa? Baru sekarang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Elif dari Dirjen Gatrik Kementerian SDM Republik Indonesia. Ya, siang Pak Henry. Yang juga sama-sama kita hormati CM PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah S2JB yang diwakili oleh Pak Triyono ini, CM UP3 Palembang.
Kemudian yang saya hormati juga Ketua MKI Sumsel, Pak Tatwa. Indri, Pak Selamat Kadis, bertemu kembali, Pak. siap. Kemudian yang saya hormati juga ada rekan-rekan dari IATKI ini, Ikatan Ahli Tenaga Listrik Sumatera Selatan. Kemudian seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Alkinas periode 2022-2027 yang akan dilantik. Bapak Ibu peserta Zoom meeting pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional Sumatera Selatan, yang mohon maaf tidak bisa saya sapa dan sebutkan namanya satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama tentu sebagai insan Tuhan yang Maha Kuasa, kita sepatutnya lah untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena tidak mudah Bapak Ibu sekalian untuk membuat satu acara, walaupun ini dilakukan secara virtual, yang jangkauannya tidak hanya di wilayah Palembang, tetapi kita bisa melibatkan pejabat dari Kementerian SDM, Bapak-Bapak, Ibu, pengurus DPP yang ada di Jakarta, kemudian ada juga kehadiran keterwakilan dari Aklinas dari berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, kami, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, sangat mengapresiasi, menyambut baik dengan terlaksananya, sebentar lagi, pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Aklinas Sumatera Selatan periode 2022-2027. Nah, sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, Aklinas ini kan merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi tenaga listrikan. Sebagai wadah berkumpulnya badan-badan usaha yang berkecimpung dalam konstruksi ketenaga listrikan. Pada saat ini, memasuki dinamika dan perubahan peran dan fungsi yang sangat besar, di mana diperlukan suatu effort, suatu usaha yang kuat dalam rangka meningkatkan keprofesian dari rekan-rekan yang ada di Aklinas ini dalam rangka mendukung pembangunan, pengembangan bidang ketenaga listrikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya ingin sedikit bercerita, Pak Wargono dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Sumatera Selatan ini, sebagaimana kita ketahui, terkenal dengan lumbung energi. Lumbung energinya karena memang sumber daya alamnya bisa diolah, bisa dimanfaatkan menjadi energi. Sehingga kami menjadi lumbung energi yang bisa mensuplai energi tidak hanya untuk keperluan wilayah Sumatera Selatan, tapi bisa mensuplai ke beberapa provinsi tetangga. Dalam beberapa waktu dekat, Sumatera Selatan sudah menyalurkan listriknya ke Kepulauan Bangka Belitung hampir lebih kurang 500 megawatt melalui submarine cable, kabel bawah laut. Ini wujud dari bentuk Sumsel sebagai lumbung energi. Nah, hari ini selain lumbung energi, kami sudah menggagas program Sumsel Mandiri Energi. Ini terkait dengan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Karena sebagaimana kita ketahui, secara nasional maupun secara regional dan internasional, bahwa terjadi pergeseran transisi penggunaan energi yang tadinya menggunakan bahan bakar fosil, maka kedepannya kita akan menggunakan energi bersih yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Nah, sumber energi ini juga melimpah begitu banyak di Sumatera Selatan, sehingga beberapa pembangkit listrik tenaga mini hidro, kemudian pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga biomasa, ini sudah berkembang di Sumatera Selatan. Sehingga kita akan mencapai bauran energi baru dan terbarukan itu di tahun 2025 yang targetnya 23%, insya Allah Sumatera Selatan akan dapat mencapainya. Nah, terlepas dari itu, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa karena sebagai lumbung energi, Sumsel itu sudah berlimpah-limpah Pak energinya. Jadi kami surplus per hari ini
Sumatera Selatan itu kelebihan daya sebesar 1052 megawatt. Jadi ada energi yang sudah tidak terpakai karena beban puncak di Sumatera Selatan juga tidak begitu besar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selain bahwa kita berlimpah, tentu di dalam pemanfaatan listrik ini masih banyak problem yang ditemukan. Misalnya terkait bahwa dari sistem distribusi listrik ke konsumen ini juga masih banyak kendala. Walaupun Sumsel itu sebagai lumbung energi, ternyata kami masih memiliki 33 desa yang belum berlistrik, Pak. Jadi ironis kata orang itu ayam mati di lumbung padi. Kami berharap Sumatera Selatan memang dapat mengentaskan rasio desa berlistrik yang masih tersisa 33 ini. Tentu kerjasama kami dengan PLN sekarang ini begitu intens untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, terlepas dari itu bahwa dari sisi keamanan, kemudian keselamatan dalam proses pemanfaatan listrik ini juga Sumatera Selatan masih bermasalah. Beberapa waktu yang lalu, dalam waktu dekat kemarin terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Artinya ini memerlukan peran semua pihak, termasuk Aklinas di dalamnya, karena Aklinas ini kan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan profesionalitas, kemampuan keilmuan, kemampuan teknis dalam rangka membantu ya pemerintah dan PLN meningkatkan standar aktivitas kelistrikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, tadi Pak Garwono juga mengangkat bahwa Indonesia kan begitu dinamis peraturan perundang-undangan yang berkembang. Terakhir, bahwa di Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa ada kewenangan pemerintah provinsi di dalam bidang ketenagalistrikan, yaitu pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang perizinan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi buat teman-teman di Aklinas nanti yang akan berusaha berkecimpung di bidang tenaga listrik ini, tentu untuk wilayah Sumatera Selatan harus mendapatkan izin sesuai dengan kewenangan yang diberikan atau diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Nah, undang-undang tersebut juga, Bapak Ibu sekalian, ingin saya sampaikan, sudah diturunkan dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya di pasal 51 ayat 1. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan lain umum, serta korporasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenaga listrik yang masih berlaku. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua, masyarakat kelistrikan Indonesia, IATKI, kemudian Aklinas, dan lembaga-lembaga kelistrikan lainnya, agar benar-benar mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap dengan kepengurusan yang baru, Aklinas Sumatera Selatan dapat mendorong, memberikan kontribusi nyata pada dunia kelistrikan di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia umumnya. Kemudian kami juga berharap dapat membantu menyelesaikan berbagai problem ketenaga listrikan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya Sumatera Selatan yang lebih baik ke depannya, terutama lebih baik dalam tata kelola ketenaga listrikannya. Karena ketenaga listrikan, Bapak Ibu sekalian, ingin saya informasikan pada kesempatan ini, listrik itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak hanya sembako, malah nanti ada sepokok, jadi kan 10 bahan pokok, yang salah satunya listrik. Karena tanpa listrik, sepertinya masyarakat sudah tidak ada gairahnya. Mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak, tidak bisa beraktivitas ekonominya, dan untuk melistriki, untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang baik, yang memiliki kualitas yang cukup bagi masyarakat, maka saya kira ada peran kita semua, termasuk Aklinas nantinya ke depan,
membantu menciptakan kondisi ketenaga listrikan di Indonesia dan di Sumatera Selatan menjadi lebih baik. Kita berharap nanti Aklinas akan menjadi pilihan bagi masyarakat, karena di Aklinas nanti mudah-mudahan tergabung insan-insan profesional, kemudian yang dapat melayani masyarakat dengan baik. Tidak ada lagi mungkin oknum-oknum yang yang memanfaatkan situasi masyarakat yang terjepit gitu. Kemudian standar-standar kelistrikan di masyarakat juga dapat dikontrol dengan kehadiran Aklinas ini. Kami percaya Aklinas akan mampu menjawab tantangan pembangunan kelistrikan ke depan dengan tetap meningkatkan kemampuan diri dari para anggotanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan saya banggakan, kami juga berpesan kepada seluruh pengurus yang akan dilantik sebentar lagi untuk selalu meningkatkan kemampuannya, selalu menjalin kerjasama, komunikasi, koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saya berpesan ini Pak Garwono, sehingga kemitraan, kebersamaan, ada permasalahan bisa kita pecahkan secara bersama-sama. Kemudian juga kita berharap Aklinas akan menjadi pilar memajukan ketenaga listrikan di Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Dewan Pimpinan Daerah Aklinas Sumatera Selatan periode 2022-2027. Teriring doa dan harapan agar kepengurusan yang baru ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanah dengan penuh kesungguhan dan dedikasi yang tinggi. Akhir kata, mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk mewujudkan Sumatera Selatan maju untuk semua. Menuju Indonesia maju. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendriansyah yang telah memberikan sambutan selaku Kepala Dinas ESDM. Dan selanjutnya kita mengikuti sambutan Ketua MKI Sumatera Selatan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Ing Ahmad Takwa MT. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati tentunya saya sebut dari pendiri dulu nih. Kalau disebut pendiri Aklinas, cikal bakalnya ceritanya ini Pak Hari ya. Selamat siang. Kemudian ada Ketua Umum DPP Pak Garwono. Siap, ya, Pak. Selamat siang Pak Garwono. Siap. Yang saya hormati tentu dalam hal ini juga perwakilan dari Dirjen Gatrik Pak Elif ya. Dan yang kami banggakan tentunya pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan untuk pengelolaan energi ditangani oleh saat ini agak sulit nih Pak Hendri, ini kesendirian ini. Kalau dulu di setiap kabupaten, kota itu ada dinasnya. Nah, sekarang cuma ada di provinsi, ya, Kepala Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Hendri. Yang kami hormati rekan kami, partner kami bersama-sama di sini tentu sebagai operator pelaksana kelistrikan di Indonesia di wilayah Sumsel, Jambi, Bengkulu, ya, GM Pak Bambang, WS2JB yang hari ini diwakili oleh manajer UP3 Pak Taryono ya. Selamat bertugas Pak Taryono, ini baru 3 minggu Pak manajer nih. Siap, salam kenal Bapak. Kemudian yang kami banggakan tentunya rekan-rekan pengurus yang
insya Allah nanti akan dilantik ya di Sumatera Selatan, jadi Aklinas Provinsi DPD ya, Pak Budi dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada acara pelantikan kepengurusan Aklinas 2022-2027 yang dimuliakan. Pertama-tama tentu syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini bulan yang suci, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini Aklinas bersama-sama kita semua masyarakat ketenaga listrikan di Indonesia ini membuat satu sejarah lagi, membangun satu kepengurusan di daerah khusus untuk para kontraktor listrik dan mekanik ya di Indonesia. Untuk itu maka rasa syukur ini tak lain dan tak bukan kita cermati dengan kita dapat bersama-sama terus fokus menuntaskan pekerjaan kita. Bapak Ibu yang saya muliai, sebentar lagi tadi disebutkan bahwa kepengurusan ini akan dilakukan pelantikan untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang mana tugas besar daripada kepengurusan di daerah tentunya mengawal pelaksanaan mulia di dalam melakukan kontrak-kontrak ketenaga listrikan yang ada di wilayah daerah ini. Ya, tujuan secara umum yang harus dipanggul kalau secara wilayah adalah Bapak Gubernur berpesan ini membuat Sumsel maju untuk semua. Ya. Yang mana amanat ini tentu tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis ya, menyokong dalam konteks ya Sumsel yang insya Allah dengan kondisi saat ini tidak hanya sebagai lumbung, tapi juga lebih jauh dari itu menjadi mandiri energi. Walaupun ironisnya tadi masih ada elektrifikasinya 3 desa yang masih belum terlistrikan ya. Nanti ini suatu tantangan untuk kita bersama untuk menjadikan betul-betul Sumsel maju untuk semua. Bapak Ibu yang dimuliakan, kami masyarakat ketenaga listrikan sangat mendukung kepengurusan, terbentuknya kepengurusan untuk 2022-2027 yang menjadi fokus di dalam MKI, bahwa MKI ini mewadahi pentaparti. Artinya ada 5 sudut di dalam kita menjamin ketersediaan sampai ke pengguna dari kelistrikan tersebut, yaitu mulai dari pemegang kebijakan legislasi, kemudian di sisi pihak kedua Aklindo juga beroperasi bersama operator dalam hal ini. Kemudian tentunya pihak yang kelima yang memang kita akan sediakan ketenaga listrikan yang berkecukupan itu aman serta tentu berorientasi lingkungan adalah masyarakat dan masyarakat industri. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, maka MKI selaku wadah penengah dari penta helix kalau bisa disebut tadi ya, di mana Aklinas berada dalam bagian di operasional operator atau bahkan berada juga di masyarakat, dalam hal ini masyarakat umum, masyarakat industri, untuk melaksanakan kontrak-kontrak untuk jaringan kelistrikan yang ada. Ini menjadi penting karena kebutuhan utama sebagai badan usaha yang mewadahi di dalamnya tentu ada SDM yang memiliki, tadi dipesankan oleh Pak Kadis, adalah kompetensi yang mumpuni ya,
untuk kompetensi yang sesuai, selaras. Kemudian kompetensi ini ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yang tentunya nanti perlu dibentuk, diwadahi dengan baik, yaitu integritas. Jadi peran besar daripada badan usaha kontraktor ini yang selama ini sepertinya juga luput adalah integritas. Integritas ini banyak yang akan menjadikan kita mudah dalam bersinergi, karena sinergi adalah kata kunci dari kita mengangkat sesuai dengan apa tujuan bangsa Indonesia maju di tahun 2045 itu hanya dapat dilakukan secara bersama-sama manakala kita bersinergi. Nah, kata kunci SDM dari badan kontraktor yang ada, yang memiliki kompetensi yang baik dan memiliki integritas yang baik, inilah yang akan membawa kita semua dapat menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Termasuk di dalamnya, kalau kita bercerita sebagai tugas, tentunya umum. Integritas itu haruslah sesuai dengan kompetensi profesional yang melekat di dalam dan dapat dipercaya, kemudian amanah. Dan keluhan-keluhan ketika integritas ini sudah ada, tentu tidak ada lagi muncul kepada para kontraktor, bahkan muncul sampai ke kita Pak Garwono, Aklinas. Ya, karena mulai sejak kalau di pemerintahan, kalau mereka tender itu kadang-kadang dipertanyakan dokumen sertifikat, tetapi ketika yang muncul di lapangan bukan orang yang kompeten, hanya yang mewakili yang ada dalam. Nah, ini semoga dengan integritas yang baik tidak lagi muncul hal-hal yang seperti itu, dan juga kita dapat secara baik menjalankan amanah untuk bersinergi bersama di dalam menuju kemampuan itu. Nah, di sini untuk kompetensi kita ada partner yang hadir juga hari ini adalah rekan-rekan dari Asosiasi Ahli Tenaga Listrik Indonesia IATI. Ini ada Pak Heri Liamsi bersama rekan-rekan semua yang dapat membantu rekan-rekan kontraktor yang diwadahi dalam Aklinas juga untuk menjaga sertifikasi kompetensi yang dimiliki oleh rekan-rekan. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah pentingnya, ini mengamanatkan kepada nanti juga rekan-rekan yang bertugas ya. Nanti ada hal yang tidak kalah pentingnya adalah kontribusi besar kita kepada masyarakat. Khususnya masih PR bersama, tadi Pak Hendri menyampaikan di Sumsel masih terindikasi cukup banyak kebakaran ya Pak Hendri. Ini salah satu orientasi SDM kita agar konsep K3L ya, di dalam bekerja, kemudian menjamin SLO secara amanah baik sesuai dengan kompetensi yang profesional, itu menjadi bagian yang penting. Namun faktor-faktor lain memang di masyarakat kita, khususnya masyarakat yang tidak mampu ya, yang kurang beruntung dari sisi finansial, khususnya yang menjadi salah satu sumber bencana kebakaran yang terjadi karena memang operasional untuk jaringan yang ada di dalam lingkungan perumahan mereka yang dalam notabene tanda petik ya itu kumuh, ini memang perlu pembiayaan yang mereka sendiri tidak mampu untuk merapikan itu. Nah, maka dengan ini saya mengajak nanti bersama-sama MKI juga bersama Aklindo dan tentunya PLN, nanti suatu waktu kita adakan semacam pengabdian ya untuk masyarakat ini Pak Hendri ya. Kita merapikan beberapa distribusi yang ada di masyarakat kurang mampu
ya, agar menghindari dari sisi keamanan ini kita juga terjaga ya, dari kebakaran dan lain-lain, sehingga operasi di wilayah itu juga secara baik, tidak hanya mereka secara sendiri-sendiri harus membayar sekaligus, apalagi ini di bulan Ramadan, niatnya ini sedekah dari para kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat kurang mampu juga. Nah, itu amanat kami dan harapan kami. Ucapan juga selamat untuk rekan-rekan yang akan dilantik sebentar lagi. Semoga apa yang diharapkan oleh bangsa ini ya, melalui kebijakan yang ada di legislasi undang-undang kemudian dilaksanakan oleh kita operator, kemudian ada Dirjen Gatrik yang mengawal regulasinya dan seterusnya, ini dapat terlaksana dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa MT yang telah memberikan sambutan Ketua MKI Sumatera Selatan. Dan selanjutnya hadirin peserta Zoom meeting dimanapun berada, kita ikuti presentasi dari Dirjen Ketenagalistrikan DJK tentang si Ujang Gatrik yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Elif Doka Marliska ST. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Pak Ketua, Pak Garwono, kemudian Pak Enti, Kepala Dinas, salam kenal Pak. Kita baru kali ini ketemu Pak, kebetulan via Zoom. Semoga nanti kami bisa berkunjung main-main ke sana Pak, ke Sumatera Selatan Pak. Kemudian dari PLN ada manajer UP3 Pak Triyono, yang ini pasti sibuk sekali nih, masalah-masalah ini pasti kemarin sempat ini ya, dari pihak PLN pasti ada sedikit kendala pasti awal-awal, tapi sekarang saya rasa sudah mulai smooth. Kemudian ini pada hari ini saya diminta kemarin oleh Pak Budi, sebenarnya surat undangannya ke Direktur Teknik kami Pak, tapi kami sampaikan bahwa Pak Direktur Teknik kami kebetulan hari tanggal kemarin ya hari Senin itu ada rotasi Pak, jadi Direktur Teknik kami yang dahulu sebelumnya Pak Wanhar, beliau diganti dengan Pak Nugroho. Nah, Pak Wanhar sendiri masih di DJK, menjadi Direktur Pembinaan Program Pak. Nah, nanti mungkin Pak Garwono yang PPBL nanti sama Pak Wanhar Pak. Ya, kemarin Pak Jisman Pak ya. Ya, Pak Jisman menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Pak. Jadi masih tetap ininya, karena kita ada Pak Munir Ahmad yang Sesdijen kami pensiun Purna Bakti, kemudian ada 10. Nah, ini masuk di Direktur Teknik saat ini Pak Nugroho. Nah, mungkin nanti pada kesempatan selanjutnya mungkin nanti ada mungkin sosialisasi, nanti beliau bisa untuk hadir gitu. Untuk saat ini mohon izin diwakili oleh kami Pak. Selanjutnya ini kami ingin menyampaikan terkait sesuai dengan request dari Pak Budi dan teman-teman, ini sebenarnya apa sih yang baru hot isu gitu ya di ketenagalistrikan, khususnya di pembangunan pemasangan gitu. Jadi memang bangunan ini kita bangun agak lumayan panjang ya, dari tahun 2019 kami terus mendengarkan dari baik Bangsang begitu pembangunan pemasangan bahwa memang ada kendala di pembangunan pemasangan, yaitu terkadang kodenya dipakai ya Pak ya, atau digunakan oleh LIT begitu ya, sehingga banyak keluhan gitu bahwa giliran untuk SLO namanya cuma dicomot dan lain sebagainya. Nah, ini memang PR bagi kami pada waktu itu, sehingga harus membenahi regulasi yang ada. Nah, kebetulan kita sudah siapkan toolsnya begitu ya, dari tahun 2019 dengan satu badan usaha satu akun, kemudian kebetulan ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini pas banget, sehingga pada waktu itu kami masukkan ya perumusan regulasi terkait nomor identitas instalasi, yang memang cantolannya itu ada di Permen SDM nomor 5.
terus kemudian Permen SDM nomor 10 dan Permen SDM nomor 12. Permen SDM nomor 5, 10, 11 dan 12. Jadi cantolannya lumayan kuat Bapak Ibu, dan juga di PP 5 ini tidak bunyi nomor identitas instalasi, tetapi bunyinya adalah pelaporannya. Jadi sebenarnya nomor identitas instalasi itu pelaporan pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kalau kontraktor listrik habis bekerja itu kan risiko tinggi. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh dari Pak Henry, nanti perizinannya di Pemprov karena risiko tinggi. Jadi risiko tinggi ini butuh izin ya. Butuh izin, sehingga ketika izinnya terbit, maka nantinya tentunya salah satu komitmen dalam perizinan itu adalah pelaporan ya Bapak Ibu ya. Nah, pelaporan itu ada pelaporan tahunan dan ada pelaporan yang sifatnya per project. Nah, untuk pelaporan tahunan sendiri mungkin setiap tahun sudah akan dikirim ke Pemprov ya untuk pelaporannya, untuk pengawasan dari sisi Pemprovnya, pembinaan dan pengawasan dari sisi Pemprov. Nah, sedangkan untuk per project itu konsep baru Bapak Ibu di PP nomor 5 maupun Permen SDM nomor 5. Nah, ini mengakomodir yaitu tadi jangan sampai data-data hasil pembangunan pemasangan itu tidak digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu di proses pemeriksaan ataupun pengujian daripada instalasi yang dilaksanakan oleh LIP. Makanya memang kita berikan nama ya, nama pelaporan tersebut, hasil pelaporan tersebut kita kasihkan nomor gitu ya, biar unik, biar mampu telusur, yaitu nomor identitas instalasi. Jadi nomor identitas instalasi atau NIDI ini sebenarnya barangnya itu lama ya, orang udah laporan terus gitu, hanya saja kita kasih nomor saja dan kemudian dibuat sistem informasinya sehingga mudah telusur bagi semua pihak gitu ya. Jadi memang itu kepada suatu instalasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari teman-teman instalatir ya sekedar mengingatkan kembali bahwa kalau dulu itu mengenalnya itu semacam kodifikasi instalatir gitu ya. Sekarang kodifikasi instalatir itu tidak ada ya. Semuanya itu tuh adalah instalatir yang bisa bekerja adalah instalatir yang memiliki perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha itu keluar dari Pemprov sesuai kewenangannya, yang pasti saat Pemprov mengeluarkan itu harus memiliki SBU, sertifikat badan usaha. Nah, ini memang sudah ini ya teman-teman dari instalatir sudah mulai mengurus kembali lah, sebelumnya yang sempat jumlahnya turun di tahun 2019-2020 sekarang sudah agak meningkat kembali. Oke. Nah, kami berulang-ulang memang mengingatkan, jadi aspek yang paling penting memang adalah keselamatan ketenaga listrikan. Ini selain yang ya kalau namanya instalatir pasti butuh badan usaha itu bekerja pasti butuh keuntungan, tetapi di sisi pemerintah yang diatur atau diawasi adalah tetap menjamin adanya keselamatan ini. Nah, keselamatan ini tentunya Pak Ibu pasti sudah hafal ya, yang instalatir terutama ini tentunya agar mewujudkan kondisi yang aman, yang andal, aman dan akrab lingkungan, atau bisa dibilang aman untuk makhluk hidup maupun aman untuk peralatan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian, nah ini next saja, ini penjelasan yang tadi. Nah, tadi adanya standar kompetensi ya, jadi mulainya keamanan itu tadi dimulai dari penerapan pertama adalah setiap tenaga teknik dalam usaha wajib memiliki sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Jadi ini saat ini kita jamin dengan adanya nomor identitas instalasi ini bahwa setiap instalasi yang memiliki nomor identitas instalasi kita dapat telusur Bapak Ibu terkait dengan penggunaan tenaga tekniknya. Jadi tenaga teknik yang yang bekerja begitu ya, yang bekerja di bidang ketenaga listrikan itu kami data secara menyeluruh ya, siapa saja tenaga tekniknya, terus kemudian dipekerjakan kapan, menghasilkan nomor identitas instalasinya seperti di mana saja begitu ya. Jadi itu semuanya kita rangkum dalam bentuk sistem informasi Bapak Ibu, sehingga memang ibarat kata seperti Gojek ya, seperti aplikasi online lah, ojek online lah, bisa Gojek ataupun Grab itu yang kita ketahuan nih
siapa yang melaksanakan gitu, dan pasti yang melaksanakan itu punya SIM kan, sama seperti di listrik yang melaksanakan itu harus punya SIM juga, istilahnya seperti itu, yaitu berupa sertifikat kompetensi. Nah kemudian peralatannya SNI, nah ini pasti harapannya semuanya memenuhi SNI. Kemudian nah badan usahanya memiliki SPU tadi, yang kalau tidak punya SPU maka tidak dari awal badan usahanya tentunya tidak akan memiliki perizinan berusaha Bapak Ibu. Jadi dimulai dari seperti itu SPU. Kemudian instalasi yang telah selesai akan diperiksa oleh LIT sehingga memiliki sertifikat layak operasi. Nah semua ini memang untuk bagi kontraktor listrik memang kesinambungannya itu keberhasilan daripada suatu instalasi apakah bisa dioperasikan atau boleh dioperasikan atau tidak adalah kepemilikannya SLO Bapak Ibu. Jadi yang dilaksanakan oleh penembang nantinya kemudian diperiksa oleh LIT. Nah ini kita perlu ingatkan ya. Jadi di ketenaga listrikan ini memang cukup rigid ya Bapak Ibu. Jadi sudah dipisah-pisahkan antara instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan, yang mana di penyediaan itu ada pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah, kemudian di pemanfaatan ada tegangan tinggi, menengah, dan rendah. Nah, ini kalau yang sudah paham dengan sertifikat badan usaha di listrik ini memang agak rigid, yaitu per subbidang. Subbidang itu ya, kalau pembangkit itu ada PLTA, PLTD, PLTP, dan seterusnya. Jadi karena memang sistemnya berbeda-beda sehingga bisa jadi satu badan usaha itu memiliki ya lebih daripada satu SPU sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah mungkin kalau dulu di LPJK kan mungkin satu SPU untuk ini ya sapu jagat ya, tapi kalau di listrik ini memang kita spesifik. Nah implementasinya untuk tegangan rendah ya, karena memang tegangan rendah ini yang sekarang baru hot issue, karena kalau yang tegangan menengah dan yang atasnya itu memang dari dulu sudah tingkat kepatuhannya itu sudah lebih aware gitu ya tekan, tapi yang tegangan rendah ini memang jumlahnya banyak, terus kemudian ya tadi ada mungkin masyarakat golongan tertentu yang aksesibilitasnya untuk mendapatkan instalasi yang baik itu kurang bisa begitu. Nah, tetapi secara umum adalah yang kita sudah terapkan, karena di instalasi rendah itu sudah ada PUIL Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi acuan bagi para instalatir, selalu mengacu kepada PUIL. Nah, PUIL sekarang sudah ada PUIL 2000 kalau tidak salah, itu sudah PUIL yang terbaru. Nah, ada PUIL 2020 terkait dengan instalasi listrik tegangan rendah. Nah, di PUIL 2020 memang ada tambahan ya, yaitu terkait dengan konduit atau pipa ya, pipa yang buat untuk masuk ke tembok itu. Terus kemudian nah ini yang 2020 ada SNI-nya, pemberlakuan SNI wajibnya, ada konduit, ada yang terus kemudian ada kotak kontak itu yang kotak MCB itu juga ada ininya, sekarang harus memenuhi SNI IC 6067. Nah itu yang baru ya untuk yang penerapan SNI wajib Permen SDM nomor 7 2021. Nah ini perlu diperhatikan bagi Bapak kontraktor ya, dalam melaksanakan pemasangan listriknya ini mengacu kepada SNI tersebut untuk alat-alat yang akan dipasang. Kemudian NIDI tadi, ya ini sedikit mengulang, NIDI tadi nomor identitas instalasi. Nah itu pelaporan ya, jadi kalau bisa dibilang jangan sampai ada istilah tarif NIDI Bapak Ibu, karena NIDI ini sebenarnya kewajiban daripada kontraktor listrik yang melaksanakan pekerjaan gitu. Jadi kalau kontraktor listrik selesai kerja ya dia lapor begitu. Nah lapornya itu kami kasih nomor, namanya NIDI itu tadi. Biar apa kok dikasih nomor? Biar gampang melacaknya gitu. Kalau nggak dikasih nomor kan jadi ini kan susah untuk melacaknya. Nah, yang ada, kalaupun ada tarif, jadi Dijen Ketenagalistrikan ini tidak memungut biaya apapun untuk proses menerbitkan penomorannya tadi. Nomor yang Bapak lapor, kita kasih nomor. Nah, kami nerbitkan di SDM itu, nerbitkan nomor itu tidak kami tidak memungut PNBP di situ. Nah, tetapi
yang kalaupun ada timbul biaya, itu biaya namanya jasa pembangunan pemasangan atau jasa tukangnya Bapak Ibu itu gitu ya, untuk melaksanakan proses pelaporan itu atau pemasangan instalasinya begitu ya. Jadi jangan sampai nanti di masyarakat timbul tarif NIDI, yang ada itu tarif jasa pembangunan pemasangan gitu, atau tarif jasa misalkan bangunannya sudah jadi ya jasa supervisi begitu ya. Kalau bangunan yang baru ya jasa pemasangan baru. Nah, untuk cara memesan sendiri untuk badan usaha itu, kalau dari sisi badan usaha itu yang akan dapat dipilih ini adalah yang sudah memiliki perizinan berusaha dan ada di websitenya Si Ujang Gatrik, sehingga memang di website Si Ujang Gatrik ini akan mendata semua ini ya, semua badan usaha yang berizin. Kalau dia tidak ada di situ, maka tidak akan bisa dipilih Bapak Ibu. Jadi by system lah, by engine itu, dari mesin lah. Misalkan taruhlah serkomnya habis begitu ya Bapak Ibu ya, seperti 2 hari yang lalu kami update ulang itu untuk SBU. Jadi ada serkom yang ada di SBU itu kami buat otomatis. Kalau serkom yang di dalam SBU-nya itu habis, maka dia harus mengupdate dulu di bagian di profil badan usahanya di luar SBU, kemudian baru bisa tampil kembali. Nah, kemarin sempat ada, sampai hari ini sih masih pada menanyakan kok saya nggak tampil begitu. Nah, kami minta untuk mengupdate sesuai dengan petunjuk yang kami sampaikan. Nah, terus kemudian kemarin juga ada yang mengeluh ya begitu, ada badan usaha ini yang misalkan di Sumatera Selatan ya ada pekerjaan gitu, tiba-tiba ada perusahaan yang dia tidak punya kantor area, tidak punya kantor wilayah gitu ya di daerah Sumatera Selatan gitu, tiba-tiba bisa di situ gitu. Nah, ini kami sudah mencoba batasi di aplikasi gitu ya, di aplikasi kami batasi jadi kalau ada instalasi itu memilih lokasi instalasi, maka dia akan ditampilkan instalatir yang terdekat atau instalatir yang memang berada domisili di lokasi yang dekat instalasi, sehingga pekerjaan itu ada dikerjakan oleh orang-orang yang memang berada di lokasi instalasi. Karena memang di kita ini kan memang ini ya Bapak Ibu ya, sebagus-bagusnya sistem itu selalu ada saja yang mencoba untuk istilahnya mencari celah lah gitu ya. Kami berusaha semaksimal kami tingkatkan pelan-pelan satu-satu ya. Kalaupun saat ini mungkin ada yang mengeluh gitu ya, nah sampaikan saja, nanti menjadi review kami untuk perbaikan ke depannya. Nah, dari pemohon sendiri, dari Si Ujang ini sebenarnya fitnya yaitu dari PLN Bapak Ibu. Biasanya tadi betul disampaikan lewat PLN Mobile begitu. Saat masuk ke PLN Mobile itu akan ada pertanyaan Bapak Ibu, karena PLN ini kan memasang instalasi, pasti instalasinya harus dinyatakan aman dulu atau minimal instalasinya ini ada dulu begitu. Jadi yang diakomodir di aplikasi mobile PLN saat ini masih di layanan satu pintu untuk pemesanan LIT dan juga pemesanan untuk pasang barunya atau pasang meternya. Nah, sebelum dipasang atau sebelum diperiksa oleh LIT, tentunya instalasi yang diperiksa harus ada dulu. Nah, bukti ada tidaknya instalasi itu ya nomor identitas instalasi itu tadi, yaitu hasil penomoran dari pelaporan pembangunan pemasangan tadi, sehingga sudah terkunci di situ Bapak Ibu. Kalau tidak ada NIDI, maka pemohon dimintakan untuk ke Si Ujang ya, untuk kemudian mencari instalatir atau memilih instalatir untuk melaksanakan kalaupun instalasinya sudah jadi, maka ada pekerjaan namanya supervisi ataupun dilihat ulang oleh instalatir yang berizin apakah pemasangan oleh tukang batu sebelumnya atau tukang yang belum berizin itu sudah sesuai sama standar. Nah, ini memang pas awal kita mulai yaitu tanggal 17 Januari. Sebenarnya untuk yang SLO-nya untuk non tegangan rendah itu kita sudah mulai sejak 18 Agustus 2021 Bapak Ibu. Tetapi untuk tegangan rendah itu memang baru 17 Januari kemarin. Mengingat persiapan yang harus dipersiapkan dengan matang, karena kita tahu untuk tegangan rendah itu satu hari itu paling tidak ada 10.000 ya, satu Indonesia itu ada 10.000 pemasangan instalasi begitu ya. Nah, ini jumlah ini tentunya kami amat sangat berhati-hati ya, jangan sampai nantinya menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan proses pasang barunya di PLN.
Nah, pada waktu awal-awal memang ada keluhan dan juga pertanyaan. Ini kalau jasa-jasa yang jasa pembangunan pemasangan itu di mana gitu referensi harganya, karena ujung-ujungnya yang masyarakat tanyakan itu selalu pasti finalnya adalah di harga, pasti itu yang selalu menjadi concern yang utama begitu ya, baik dari sisi layanan PLN, layanan SLO maupun layanan Bangsang, pasti ada nggak ini referensi harganya. Nah, alhamdulillah itu kemarin juga ini ada Pak Garwono juga tanda tangan di sini sebagai perwakilan Aklinas, itu menyepakati harga yang sudah ada, dan ini kita memang upload di sisi Si Ujang Gatrik untuk memberikan referensi kepada masyarakat agar saat memilih instalatir itu, instalatirnya juga oh segini ya gitu harganya. Nah, ini sudah ada kesepakatan. Nah, nanti kedepannya harapan kami sih bisa kami naikkan dalam bentuk Permen SDM untuk merevisi yang permen sebelumnya, yaitu Permen 27 tahun 2017 yang di dalamnya memang sudah ada tarif SLO. Kalau SLO itu sudah ada tarifnya dan tarif pasang baru juga sudah ada. Nah, untuk SLO sendiri sebenarnya kan ini ya persyaratannya ya, nomor ya kalau tegangan rendah itu ini. Nah, 5 item ini. Nah, 5 item ini memang 2 item ini yang hanya bisa memenuhi, yaitu dari instalatir yang berizin tadi yang ada di dalam NIDI. Jadi NIDI sendiri, nomor identitas instalasi itu sendiri sebenarnya sudah memuat kelima informasi ini Bapak Ibu. Jadi sekalinya keluar NIDI tentunya tidak perlu lagi pemohon itu mencari-cari lagi data-data tersebut. Nah, saya kasih. Jadi memang harapan kami ini sebenarnya membuat jelas daripada proses pemasangan di PLN yang memang dulu sering sekali kami mendapatkan keluhan juga dari LIT maupun dari dari LIT terutama juga, itu kalau dapat order dari PLN yang LSP ternyata instalasinya sampai ke sana belum ada gitu. Nah, dengan adanya nomor identitas instalasi ini paling tidak menjamin bahwa instalasi itu memang sudah ada, satu itu. Kedua, bahwa instalasi itu memang benar dipasang oleh instalatir yang berizin Bapak Ibu. Jadi ini yang harapan kami. Meskipun kita ada masa peralihan ya sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Jadi masa peralihan itu bisa NIDI ini diterbitkan melalui cara self declare dari pemilik instalasi. Nah, akan tetapi memang untuk beberapa kabupaten kota yang instalatirnya itu sudah ada, itu kita tutup Bapak Ibu. Nah, kami akan tutup sebelum Juni itu kita lakukan trial gitu ya, lakukan trial. Sekarang ini paling tidak sudah ada seratusan kalau nggak salah, ratusan kabupaten kota, kebanyakan masih di Jawa ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, kemudian DKI Jakarta dan Banten. Nah, ini memang untuk trial kami untuk melihat respon dan juga agar tidak ada telur sama ayam duluan mana begitu. Jadi harus ada yang dimulai duluan sebelum nanti Juni 2022 kami tutup semua, biar nggak terjadi seperti yang pas pertama kali penerapan gitu. Cukup banyak sekali aja pas penerapan, karena memang pas waktu penerapan itu memang sudah pasti kalau sesuatu yang baru pasti akan sedikit membuat kebingungan lah itu. Nah, tetapi dengan yang ini kita trial pelan-pelan, semoga nanti setelah ini close Juni itu bisa bisa halus lah gitu ya proses transisinya. Nah, yang kami sampaikan ini ke Aklinas, ini rencananya memang kami akan mengundang rapat ini untuk seluruh asosiasi. Kami sampaikan bahwa ada sekitar 197 kabupaten kota yang belum ada perusahaan instalatir yang memiliki kantor ataupun memiliki kantor di situ gitu. Nah, kami ingin nanti mohon dibantu gitu ya untuk teman-teman anggota-anggota yang di daerahnya untuk membuka lah gitu ya kantor di 197 kabupaten kota tersebut, sehingga harapannya nantinya ketika ditutup itu sudah ada yang bisa melayani yang berizin ya. Kalau yang tidak berizin mungkin banyak gitu. Cuman yang ini kan kita sesuaikan dengan regulasi agar memenuhi keselamatan. Jadi makanya kami ada program seperti program sertifikasi rakyat. Nah, itu untuk mempermudah
proses sertifikasi sehingga lebih murah, kemudian menggunakan portofolio begitu ya. Nah, itu sudah berjalan dari bulan Februari, beberapa sudah ada yang terbit dengan cara program sertifikasi rakyat. Nah, itu diakses bisa di mana? Bapak Ibu bisa lihat informasinya di dalam website Si Ujang Gatrik. Nah, untuk alur SLO sendiri saya rasa ini setelah proses yang perlu diketahui hanya masuk ke dalam aplikasi dan memasukkan nomor identitas instalasi sehingga semua datanya akan tampil dan diproses untuk proses SLO Bapak Ibu. Jadi cukup nggak terlalu susah buat pemohon untuk melaksanakan permohonan SLO karena hanya memasukkan nomor identitas instalasi tadi yang hasil dari Bank Sang. Nah, ini alur secara keseluruhan ya, dari mulai barang bangunannya belum ada begitu sampai tersambung gitu kan. Yang pasti kan pemohon ini memang harus punya instalasi dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi PLN mau nyambung apa yang mau disambung ini kan, sedangkan instalasinya sendiri belum ada gitu. Nah, ini keluhan-keluhan itu kita atasi dengan adanya NIDI ini. Jadi pasang instalasi oleh instalatir berizin, kemudian dinyatakan layak operasi, dibuktikan dengan pemilikan SLO, barulah ke PLN untuk minta penyambungan instalasi listrik. Nah, semua ini kadang-kadang masyarakat ini perlu kita berikan edukasi juga bahwa listrik ini dipakai itu kalau untuk rumah sendiri itu 15 tahun ya Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang seumur rumah itu nggak ganti-ganti, dan instalasi di dalam rumah itu sendiri kan 24 jam ya bertegangan kan, tidak mungkin tidak bertegangan 24 jam karena kita untuk ngecas HP dan lain sebagainya, dan kita lihat potensi bahayanya itu luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kita contohkan aja misalkan ada yang protes, oh masang listrik mahal begitu, coba dihitung dengan masang keramik di rumah gitu, mahalan mana, padahal keramik sendiri kalau kita punya keramik di rumah itu kan nggak 24 jam kita injak kan gitu ya. Nah, sedangkan aliran listrik ini 24 jam selalu bertegangan. Nah, ini slogan-slogan ini kami harapkan nanti dari teman-teman Aklina selalu disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau instalasi kita aman ya pasti rumah nyaman gitu. Terakhir kan kita lihat itu insiden yang kalau Bapak Ibu ingat ya, berita terakhir itu ada satu keluarga gitu ya tersetrum sama instalasi daripada water heater ya, yang ternyata bocor gitu kan. Entah water heaternya yang bocor atau instalasi di water heaternya yang bocor kan gitu ya, sehingga menyebabkan insiden itu. Nah, ini kan harusnya hal-hal seperti ini kan bisa kita hindari, atau ada yang manjat plafon terus kemudian baru betulin di atas ternyata tersetrum di atas. Nah, memang ya ini terkadang masyarakat yaitu tadi, wah listrik ini nggak terlalu dipedulikan karena masuk di tembok Bapak Ibu, nggak kelihatan gitu. Kalau keramik kan kelihatan di mata gitu, jadi harus kelihatan bagus gitu ya. Nah, ini masalahnya instalasi listrik itu kan di dalam gitu, jadi terkadang yang pasti semurah-murahnya yang penting nyala gitu, yang penting nyala. Nah, setelah nanti kerugian gitu bingung, dia mau nyalain siapa juga bingung gitu kan. Nah, dengan adanya ini kan kita jadi tahu suatu saat apabila terjadi insiden siapa yang masang, siapa yang meriksa, seperti apa gambarnya dan lain sebagainya, jadi nampak semua ya. Nah, terus kemudian kita sudah berusaha dari kami di Dijen Ketenaga Listrikan mengembalikan ke marwah yang seharusnya ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing, yang masang yang masang, yang meriksa gitu ya. Kemudian dari pihak penyedia tenaga listrik pun kalau mau menyambung ke konsumen atau penggunanya itu wajib memenuhi keselamatan dulu penggunanya baru dia sambung gitu. Nah, ini pun sudah diterapkan secara secara ketat di PLN melalui engine tentunya. Kalau udah mesin itu kan nggak bisa diapa-apain Bapak Ibu, nggak ada nomornya ya udah cari nomor kan gitu, seperti itu. Nah, tapi ini juga mengingatkan juga kepada para instalatir listrik, karena artinya ini sudah kembali ke posisi sesuai prosedur, maka para instalatir ini kan saat melaksanakan permohonan perizinan berusaha itu kan menyampaikan namanya dokumen mutu, bukan sertifikat ISO ya, tapi dokumen mutu. Dokumen mutu itu dokumen yang dibuat sesuai dengan sesuai dengan format-format ISO 9001 series lah gitu, kita tulis di PP 05 itu seperti itu. Maka badan saya itu harus memiliki SOP dalam pelaksanaan, mulai dari tata cara penerimaan order, kemudian menghubungi konsumen, terus melaksanakan sampai ke akhirnya
memberikan hasil pekerjaannya. Nah, itu harus tertuang dalam dokumen mutu. Nah, dokumen mutu ini disampaikan di mana? Di dalam perizinan berusaha. Jadi yang dievaluasi oleh teman-teman nanti dari Pemprov gitu. Kalau di Sumatera Selatan ya, kalau pos kewenangannya Sumatera Selatan itu pasti ada akan masuk ke akunnya di OSS-RBA, kemudian di situ dari para instalatir mengajukan ya kode KBLI 43211, kemudian yang disampaikan apa persyaratan? Satu, SBU tadi, pemenuhan standar SBU. Kedua adalah dokumen mutu, bukan sertifikat ISO ya, karena sertifikat ISO ini kan sertifikat ISO itu adalah hasil daripada pelaksanaan dokumen mutu itu gitu, baru disertifikat kan gitu ya. Nah, ini kan kalau pengusaha-pengusaha baru ya pasti dan kami juga di perizinan tidak mensyaratkan sertifikat ISO tapi dokumen mutunya. Tapi kalau ada sertifikat ISO-nya ya lebih baik, tapi yang dipersyaratkan adalah dokumen mutu karena untuk mempermudah perizinan. Dokumen mutu itu memang dokumen yang wajib dimiliki oleh badan usaha untuk menjamin mutunya. Yang ketiga biasanya SOP-SOP dan peralatan itu dilampirkan. Nah, itu mendapatkan izin. Nah, tentunya di situ mulai diterapkan gitu ya SOP-SOP dari tenaga teknik untuk bekerja di lapangan. Jangan, kalau sekarang kami lihat ini yang praktek ini yang agak sedih juga sih, tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama kita akan buat lah gitu. Yang seringnya terjadi itu yang proses di saat ini ya malah dari bangsangnya itu hanya ini ya, hanya meminta foto begitu, foto dari pemilik instalasi, tolong difotoin ini gitu ya. Terus kemudian nanti dia datang cuma sebentar begitu ya untuk ngetek, kemudian habis itu memasukkan datanya. Nah, ini yang kita tidak inginkan, tapi namanya aplikasi awal Bapak Ibu mungkin ingat ya, aplikasi Gojek ataupun Grab pas awal-awal dulu juga ada tuyul, kemudian istilahnya kayak gitu ya. Terus kemudian akun-akun order fiktif dan lain sebagainya. Nah, ini juga terjadi juga sebenarnya di Ujang saat ini gitu, dan kita berusaha nanti kita tingkatkan pelan-pelan tentunya dengan kesiapan. Dan pasti kalau kita di engineering itu kan selalu ada begini, kalau kita buat semakin ketat berarti waktu semakin lama, atau kita buat rigid berarti waktu akan semakin lama, tingkat risiko akan semakin kecil. Tapi waktu jadi lama. Nah, kita tinggal mencari titik equilibrium nih, waktu risiko seperti apa yang kita toleransi, kemudian tingkat kedetailan seperti apa yang seharusnya untuk mencapai risiko yang ditoleransi tersebut, dan waktunya butuh berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba yaitu tadi memperketat mana yang bisa diperketat, terus kemudian ini dengan pengetatan ini ada dampak ke lain-lain enggak gitu. Nah, dan juga kesiapan daripada pelaku usaha. Nah, ini yang paling sering ditanyakan ini pelanggan ya ke tempat kami ini Bapak Ibu. Jadi kami ada kanal untuk keluhan gitu ya. Pak, ini kami disuruh bayar sekian gitu oleh badan usaha ini, tapi pakainya nomor rekening pribadi Bapak Ibu. Nah, ini ya yang susah kita ini kan. Nah, harusnya kan kalau pengen pelanggannya percaya ya dikasih nomor rekening, transfer nomor rekening perusahaan gitu kan, sehingga pelanggan ini nggak ragu-ragu gitu untuk bayar duluan kan. Sukanya seperti ini ya, kalau kami pengen datang Bapak bayar duluan, Bapak Ibu bayar duluan kan gitu ya, pelanggan disuruh bayar duluan. Ketika disuruh bayar duluan, bayarnya kemana? Lah rekening atas nama si Fulan kan. Nah, kan repot nanti kan. Harusnya atas nama PT apa begitu kan, sesuai, atau CV apa gitu ya, sesuai badan usahanya, sehingga si pelanggan ini mentransfer dengan ini ya, dengan dengan keyakinan bahwa uangnya tidak hilang gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, yang keempat memang mohon disiapkan kanal untuk menerima keluhan dari konsumen. Jadi entah berupa email, nomor HP, dan lain sebagainya yang aktif begitu Bapak Ibu. Sehingga kami kalau ada keluhan dari konsumen lewat email atau lewat tempat kami bisa teruskan follow up ke badan usaha. Kalau LITTR nih Bapak Ibu, ini kami bandingkan yang sudah existing ya. Kalau Bangsang ini kan pakai sistem seperti ini kan mungkin baru-baru, tapi kalau yang Riksa Uji yang LITTR itu mungkin dari tahun 2017 mereka sudah online. Nah, memang mereka lebih matang lah di situ, dan jumlahnya sedikit Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluhan sama LITTR, kami dari DJK itu pasti langsung call ke dirutnya atau langsung menuju ke pimpinannya, jadi udah langsung di follow up. Nah, kalau yang Bangsang ini kami biasanya via email, tapi ya ada yang respon, ada yang tidak respon. Jadi memang teman-teman instalatir juga harus istilahnya kalau orang Jawa itu ya sembodo gitu ya. Ini ada dikasih kerjaan dulu udah
wah Pak kami pengen kerjaan ini, kami kerjaannya diambil terus sama LTR gitu. Nah, ini udah ada, tapi ya tetap harus ya dengan dikasih ini harus menjaga mutu yang maksimal. Nah ini harapan kami ini dari Aklinas nanti bisa membina anggota-anggotanya gitu. Kalau perlu dibuat buku saku Pak, buku saku proses kerja gitu ya, sehingga dari buku saku itu menjadi pegangan gitu untuk masing-masing badan usaha, sehingga semuanya punya keseragaman ya kita nggak muluk-muluk lah, bisa dimulai dari satu daerah tertentu gitu ya. Ini apa namanya, inovasi-inovasi ini kita butuhkan Pak, karena kami di Dijen Ketenagalistrikan sudah bikinkan standar LHPP-nya, laporan pengisiannya sudah ada di aplikasi masing-masing. Nah tinggal cara mengisinya ini. Nah kan NIDI ini post audit, kami tidak memeriksa jadi pemeriksaannya itu setelah pasca ya, terjadi sesuatu baru kami periksa, dan pengenaan sanksinya tentunya by post audit itu tadi. Jadi kalau ada lebih cenderung ke arah pelaporan dan lain sebagainya gitu ya, itu tadi untuk mempermudah itu. Jadi silahkan berusaha dulu, nanti kalau emang rezim yang sekarang kan kita ini ya Bapak Ibu ya, badan usaha itu diminta udah berusaha dulu, nanti masalah kalau kemudian apa namanya terjadi sesuatu ya diberikan sanksi. Bahkan perizinan DOSS saat ini kan juga seumur hidup ya, kalau tidak ada apa pelanggaran gitu nggak akan kena, nggak perlu perpanjangan dan lain sebagainya. Jadi sekali Pemprov menerbitkan izin ya untuk selamanya, itu untuk seumur hidupnya, sampai dia nggak benar-benar nggak bisa berusaha gitu, atau sampai dengan dia berhenti karena dicabut perizinannya gitu. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan dan NIDI serta Siwijang Gatrik. Terima kasih. Demikian tadi hadirin, kita baru saja menyimak presentasi dari Dirjen Ketenagalistrikan DJK tentang Siwijang Gatrik yang telah disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Elif Doka Merliska ST. Pada Bapak kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama prosesi pelantikan DPD Aklinas Masa Bakti 2022-2027 oleh Ketua Umum DPP Aklinas. SLO sama ini jadi satu apa ya? SLO sama bangsanya ya beda lah. SLO sendiri ini sendiri. Beda, beda. Beda. Tapi suara Bapak ini. Nanti Pak, dari Pak Budi, Bapak menghadap ke sini dulu Pak, sama dengan pengurus yang lain. Pengurus inti Pak, yang lain kan belum dibentuk. Baik, jadi Pak Budi, karena ini masih pengurus inti, dan nanti yang akan datang Bapak lengkapi, terutama bidang-bidang yang membawahi pemberdayaan anggota, kemudian peningkatan kompetensi Pak. Jadi nanti kira-kira yang penting 3 dari UKM, kompetensi dengan pemberdayaan anggota. Baik, sebelum saya melantik kawan-kawan semua, Pak Budi dan kawan-kawan, saya ingin bertanya kepada Pak Budi dan kawan-kawan, apakah bersedia dilantik menjadi pengurus DPD Aklinas Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2002-2017? Bersedia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu tanggal 13 bulan April tahun 2022, saya Ketua Umum DPP Aklinas dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus DPD Aklinas Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2002-2027. Saya minta agar saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan selalu berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aklinas, serta menjalankan kode etik Aklinas, serta patuh menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Palembang tanggal 13 April tahun 2022, Ketua Umum Aklinas Garwono Winardi ditandatangani. Saya kira demikian, dan pesan saya Pak Budi segera melengkapi yang tadi sampaikan, terutama yang bidang-bidang yang membaik pemberdayaan dan peningkatan kompetensi yang tadi disampaikan oleh Pak, merespon Pak Hendri Diansyah dan dari Pak Elif dan beberapa dari PLN. Saya kira itu yang paling penting, pemberdayaan, kompetensi dan peningkatan pemberdayaan anggota. Saya kira demikian, terima kasih. Silahkan. Penyerahan patah dimulai Pak, silakan. Ya, beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Dan Bapak Ibu hadirin, baru saja kita saksikan prosesi pelantikan DPD Aklinas masa bakti 2002-2007 oleh Ketua Umum DPP Aklinas. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk pengurus terpilih yang baru saja dilantik. Tangan. Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan pertama kali Ketua DPD terpilih kepada Bapak. Kami persilakan. Tadi kan orang UGM UP3 PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Garwono Winardi sebagai Ketua DPP Aklinas dan jajaran pengurus DPP Aklinas dan rekan-rekan DPD Aklinas seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak GMPLN, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Triyono sebagai manajer UP3 Palembang, dan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Sumatera Selatan Bapak Hendri Diansyah, dan kami hormati Bapak Ketua MKI Sumatera Selatan, dan kepada pimpinan-pimpinan lembaga inspeksi teknik dan tamu undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, karena pada hari ini sebagai umat muslim mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketum DPD Aklinas Bapak Garwono Winardi yang telah mensupport terbentuknya DPD Aklinas di Sumatera Selatan dengan yang sangat cepat untuk membentuk dengan kebutuhan-kebutuhan yang kedepannya bakal menjadi hal-hal yang kami butuhkan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada PT PLN yang nantinya kami akan menjadi mitra. Mudah-mudahan kami sebagai asosiasi yang baru yang ada di Sumatera Selatan ini akan mensupport lelang-lelang PLN dan membantu pelayanan dan sosialisasi dengan regulasi-regulasi yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui Dinas Tamben, mari kita bersama-sama menerapkan, membina, dan mengawasi penerapan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 beserta turunannya tentang keselamatan ketenagalistrikan K2. Karena akar permasalahan saat ini adalah ada di K2. Sudah berapa nyawa dan sudah berapa harta benda yang sudah hilang akibat kelalaian yang diakibatkan oleh K2. Dan kami sebagai Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional mempunyai tanggung jawab bagaimana melindungi
hak-hak konsumen, dan bagaimana supaya konsumen merasa nyaman dan aman untuk meninggali rumah dan gedung dan tempat usahanya. Terima kasih kepada semuanya dan stakeholder. DPD Aklinas Sumatera Selatan siap bersinergi dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta di bidang ketenaga listrikan. Kami siap untuk menjadi mitra yang terbaik. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada yang kami hormati Ketua DPD terpilih Bapak Budi Miswanto. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk pengurus yang telah terpilih pada periode ini 2022-2027. Bapak Ibu hadirin peserta Zoom meeting dimanapun berada, rangkaian acara demi acara telah kita lewati, dan pada acara virtual pelantikan pengurus DPD Aklinas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022-2027. Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan semoga Allah memberkahi usaha kita bersama. Demikian dari kami, akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya kami adakan konferensi pers di ruang sebelah kepada rekan-rekan awak media untuk dapat bergabung untuk melaksanakan konferensi pers. Terima kasih. Pak Takwa, terima kasih. Pak Elif, terima kasih. Pak Triyono, terima kasih. Semoga semua sehat dan sukses. Pak, selamat Pak atas pelantikannya Pak ya. Iya. Jadi ini yang DPD yang datang ini ada banyak juga Pak. Ini ada Kalimantan Tengah, ada Pak Suparman tadi. Ada Pak Suparman. Coba buka Pak ini. Mute-nya dibuka Pak, coba. Kemudian Kalimantan Selatan ada Pak Ridwan di sana. Ada Jawa Barat, kalau Jawa Timur Pak Netarji ini ada. Kemudian ada Jawa Tengah, Lampung ada. Janji Pak Prapto mana tadi dari Jambi? Sudah hilang lagi. Kemudian dari Aceh ya. Pak Ari ada yang mau sampaikan Pak kalau untuk kawan-kawan DPD? Kita akan mengadakan rapat lagi nanti. Oh, Pak Ari, ya nggak ada ya? Ya nanti akan ada, kita bisa adakan rapat lagi Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan waktu dekat. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Elif. Kembali, salam untuk kawan-kawan semua sehat. Untuk Pak Muhadi, salam. Ya Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Garwono. Pak Muhadi, Pak Garwono. Iya, iya. Terima kasih Pak Gar. Iya, iya. Pak Triyono, terima kasih. Pak Takwa. Terima kasih. Ya Pak. Baik, sebelumnya kepada rekan-rekan yang ingin bertanya kepada DPP maupun PLN, kami persilakan. Sekali lagi kami persilakan kepada rekan-rekan peserta yang ingin bertanya kepada PLN maupun kepada BPP, kami persilakan. Mungkin dari Pak Sonikus Hardian ingin bertanya. Kalau suami pakai email ya? Kalau bertahun pakai email. Tadi ada di chatting itu tanya sama PLN mengenai izin apa ya? Ini ada tanya Pak dari untuk Pak Triyono ini Pak. Jadi penerbitan SLO yang IML belum terpasang, apa tindakan PLN dalam menangani masalah ini? Sebab KWH meter APP adalah tanggung jawab PLN. Kedua, menurut pemberitaan yang beredar beberapa waktu ini terkait jaringan listrik di komplek perumahan yang tidak standar dan juga tiang listrik yang tidak standar, apa langkah yang dilakukan? Ya. Dan ini juga DPD yang jadi ini di chattingan ada tanya itu Pak. Mungkin yang nanya bisa ini aja, bisa resen Pak, coba. Mumpung.
Baik, kembali kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, baik kepada DPP maupun kepada PLN. Kami buka kesempatan dari rekan-rekan yang berasal dari daerah lain juga kami persilakan. Kami masih membuka kesempatan bagi rekan-rekan peserta Zoom meeting untuk bertanya. Biasanya kalau udah masalah baru tanya, Pak. Belum. Jangan sampai nyetrum duluan, Pak ya. Iya, iya. Iya. Ya ngobrol-ngobrol aja lah. Kalau di Pak Parman itu kelihatan tuh. Buka dulu, Pak. Ya, ini juga dari Anda untuk Anda, forum yang sangat bagus sekali untuk kesempatan yang ingin bertanya kepada teman-teman. Belum dibuka ininya. Audionya belum terbuka. Pak Parman. Mas. Pada Bapak Suparman, kami persilakan membuka audionya, Pak. Masih dikunci. Operator mungkin bisa dibantu. Enggak, dia kalau saya. Namanya orang adanya di Sumatera Selatan. Saya mau nanya, cuman Sumatera Selatan gimana? Saya belum terbuka. Masih belum terbuka tuh tampaknya. Iya, nggak apa-apa lah. Resnya itu udah meninggal ya. Itu telepon dulu ke kita. Baik, saya kira kalau nggak ada, bisa ini kawan-kawan, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia, silakan. Baik, terima kasih Pak. Tampaknya sudah sangat jelas, cukup singkat, padat dan jelas sekali pemaparan baik dari narasumber maupun dari Bapak-bapak yang telah memberikan kata sambutan tadi, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan telah diterima oleh seluruh peserta dapat dimaknai sebagai hal yang dimengerti oleh semua peserta yang ikut pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan, maka kami akhiri sesi ini. Kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Yang untuk yang ini wilayah timur.